Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Agung Setia Nugroho. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan script update dan delete di database dalam fungsi MySQL dan PHP MyAdmin. Oke, langkah pertama kita start update dan MySQL. Pastikan sudah berwarna hijau, berarti sudah terkoneksi. Kemudian buka browser, kemudian buka localhost PHP MyAdmin. Kemudian setelah mengeklik PHP MyAdmin, login. Buatlah kemudian buat database dengan nama perkuliahan atau apapun itu sesuai dengan kemauan kita mau membuat database dengan nama apa, bebas. Kemudian buat tabel di sini saya akan membuat tabel jadwal kuliah. Di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu tabel jadwal kuliah. Di sini saya membuat sebanyak 4 kolom. Untuk cara membuat database sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Itu cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Silahkan ditonton. Jika kurang jelas di situ saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat database. Oke, di sini seperti kemarin saya jelaskan, yang paling atas kita primary. Oke, setelah kita membuat database, kita membuat script. Oke, di sini. Dan video kemarin saya sudah jelaskan tentang membuat script koneksi, kemudian indeks, kemudian proses, kemudian tampil. Di sini saya menambahkan script, yaitu edit, update, dan hapus. Nah, untuk 4 script ini saya ubah di nama biodata mahasiswa, kemudian NIM, nama mahasiswa, fakultas, prodi. Ini saya ganti, kemudian ini juga diganti, kemudian ditampilnya juga ganti. Ada NIM, nama, fakultas, prodi, dan aksi. Oke, selanjutnya adalah script untuk edit. Script untuk edit hampir sama dengan indeks ya. Oke, saya jelaskan, yaitu pertama HTML, kemudian head, titelnya perkuliahan, kemudian head, penutup, kemudian body kita isi, kemudian kita buka dengan format PHP karena filenya PHP, kemudian include koneksi PHP harus terkoneksi dengan file yang pertama. Kemudian di sini asname karena di pertama database yang kita buat tadi adalah name yang mana ini. Oke, lanjut seperti ini. Kemudian scriptnya mungkin bisa dipelajari nanti ya, bisa di screenshot. Kemudian di sini sama seperti indeks isinya. Kemudian di sini ada penambahan script, yaitu untuk di sini tidak ada penambahan script, yang ada itu ditampil.
Nah, di sini yaitu ada penambahan script di untuk edit dan hapusnya. Di sini edit PHP, format pertama TD, kemudian A, kemudian href, sama dengan edit PHP. Di sini cara edit supaya nanti kita bisa merubah datanya seperti ini. Kemudian untuk ini name, kemudian hapus PHP name, PHP kembali exo, kemudian hapus. Di sini penambahan script di sini, perhatikan ya, tidak harus sama dengan ini supaya nanti bisa diedit sama hapusnya. Oke, untuk format ini sama seperti indeks. Kemudian di update kita menggunakan format PHP, kemudian include koneksi seperti biasa, koneksi, kemudian ini datanya yang kita masukkan yaitu name, nama mahasiswa, fakultas, dan prodi. Kemudian ini koneksi update dengan database yang kita buat, karena database tadi kita buat yaitu TBL jadwal kuliah, harus sinkron dengan coding yang kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian headernya langsung ditampil. Begitu kita diupdate, kita edit, langsung terupdate di tampilnya. Begitupun dengan hapus, kita include, kemudian kita name, kemudian delete. Ini delete ya, from TBL database yang kita buat dari name, dimana yang kita ini hapus itu yaitu yang pertama adalah name, kemudian lokasinya langsung ditampil juga. Jadi begitu kita update, begitu kita edit, begitu kita hapus, langsung ditampil munculnya nanti. Oke, langsung aja kita cek di tampilnya. Kita langsung cek di browsernya. Oke, sini kita ganti ya. Kita caranya adalah localhost, ASN atau folder yang buat menyimpan. Kemudian klik index.php. Nah, di sini kita masukkan biodata mahasiswa, misalkan name-nya 1, kemudian namanya, kemudian fakultas, kemudian prodinya. Sini bebas ya, sesuai keinginan kita. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, seperti ini. Name-nya 1, nama Agung Setia Nugroho, fakultas Etik, teknik industri, dan aksinya ada 2, ada edit dan hapus. Kita cek dulu di localhost apakah terkoneksi dengan di tampilannya. Ternyata terkoneksi. Di sini name-nya 1, namanya Agung Setia Nugroho, fakultasnya Etik, program studi teknik industri. Berarti antara coding yang di sini kita buat tadi, ini koneksi, kemudian ini indeksnya, ini indeks, kemudian ini proses, ini tampil, ini dari atasnya tampil, bisa dipelajari nanti. Kemudian di editnya, kemudian update, hapus. Berarti semua data yang kita masukkan di sini atau script yang kita masukkan terkoneksi dengan database yang kita buat seperti ini. Oke,
kemudian kita hapus, coba apakah hilang. Nah, langsung hilang ya. Berarti fungsi hapus di sini berhasil. Kemudian kita cek untuk fungsi editnya. Oke, edit di sini kita kasih 2, samain, kita bedain di name-nya doang. Oke, seperti ini ya. Untuk edit, jadi langsung terupdate di tampilnya. Ketik kita edit, kita masukkan datanya, kita rubah datanya, kemudian kita edit. Oke, seperti ini. Jika ingin mau kita menambahkan lebih banyak contohnya, kita tambahkan di sini. Di indeksnya tadi kita masukkan datanya terlebih dahulu, baru yang kita edit yang mana, yang kita hapus yang mana, supaya lebih banyak contohnya. Saya hanya memberi satu contoh saja, karena teman-teman harus tahu dasarnya dulu dalam membuat script update dan hapus, update, edit dan hapus, dengan mengkoneksikan antara database dan Visual Studio Code. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan, tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi, karena ini juga tutorial, hanya belajar. Untuk scriptnya akan di screenshot ataupun dipelajari di video sebelumnya ya, untuk yang 4 ini. Yang ini kemudian tampil, akan di screenshot. Kemudian yang edit juga, yang edit sebenarnya hampir sama dengan yang index. Yang update saya sudah jelaskan tadi, yang hapus sudah juga saya jelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan 3 script ini. Untuk yang 4 script ini silahkan dipelajari di video sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan, tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Just for fun. Keep smiling and see you in the next video.